Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hudeka Saputra dari Teknik Informatika Reguler 2, Universitas Mercubuana, Meruya, Jakarta Barat. Saya akan menjelaskan sedikit tentang cache memori di video ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasannya. Cache memori adalah memori berukuran kecil yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Cache memori digunakan untuk penyimpanan sementara instruksi dan informasi yang dibutuhkan oleh prosesor. Pada dasarnya, cache berfungsi untuk mempercepat akses data pada komputer, karena cache menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer, sehingga meringankan kerja prosesor. Berikut fungsi keseluruhan cache memori. Yang pertama, mempercepat akses data pada komputer. Yang kedua, meringankan kinerja prosesor. Yang ketiga, menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama. Dan yang terakhir, mempercepat kinerja memori. Ada dua jenis cache memori. Yang pertama adalah memori cache. Memori cache dibuat dengan RAM statis berkecepatan tinggi. Jenis cache ini lebih efektif karena hampir semua program dapat berulang kali mengakses data atau perintah yang sama. Ini berarti semakin banyak informasi yang disimpan di dalam cache, maka akan semakin sering komputer menggunakan cache ini daripada menggunakan RAM yang kecepatannya lebih lambat. Ada 3 level cache memory, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Level 1 adalah nama cache internal. Cache ini berada di area antara CPU dan RAM. Cache ini memiliki kecepatan akses maksimum atau yang paling cepat. Ukuran memori berkisar dari 8 KB, 64 KB, dan 128 KB. Level 2 adalah cache eksternal dengan kapasitas lebih besar, yaitu 256 KB hingga 2 MB. Dalam hal kecepatan, level 2 lebih lambat dari level 1. Level 3 adalah cache yang biasanya digunakan dalam model komputer baru yang memiliki lebih dari satu inti prosesor, misal dual core atau quad core. L3 bertindak sebagai pengontrol data yang diakses oleh cache L2 dan oleh masing-masing inti prosesor. Kedua adalah disk cache. Disk cache tidak berbeda secara signifikan dari cache memory dan memiliki prinsip yang sama. Disk cache tidak menggunakan static random access memory berkecepatan tinggi. Disk cache menggunakan memori konvensional atau yang disebut dynamic random access memory yang relatif lebih lambat. Cara kerjanya, saat aplikasi yang sedang dijalankan meminta data dari hard drive, aplikasi akan memeriksa apakah data tersedia di buffer memori. Disk cache dapat secara signifikan mempengaruhi kecepatan aplikasi karena mekanisme ini jauh lebih cepat daripada mengambil data dari komponen disk. Ini adalah gambaran dari letak dan kecepatan masing-masing level cache. Level 1, seperti yang tadi saya bilang, memiliki kecepatan yang paling cepat di antara level lainnya, tetapi memiliki ukuran yang paling kecil. Level 2, ukurannya lebih besar daripada level 1, tapi memiliki kecepatan yang lebih lambat. Level 3 juga demikian, level 3 memiliki ukuran yang lebih besar daripada level 2, tapi memiliki kecepatan yang lebih lambat. Dalam mekanisme kerjanya, data yang akan diproses oleh prosesor akan pertama kali dicari di level 1. Jika tidak ada, maka pencarian dilanjutkan ke level 2. Jika data masih belum ditemukan, maka pencarian akan dilanjutkan ke level 3 bila tersedia. Karena tidak semua komputer menyediakan level 3 cache. Seperti yang tadi saya bilang di awal, level 3 cache hanya dimiliki oleh prosesor yang memiliki lebih dari satu inti, misal dual core atau quad core. Lalu data yang dibaca atau ditulis oleh prosesor akan disimpan juga di cache, alamat dan datanya. Sewaktu prosesor membutuhkan kembali data tersebut, prosesor akan mencari ke dalam cache, bukan ke memori utama. Jika cache penuh, maka data di dalam cache akan diganti dengan yang baru sesuai dengan algoritma penggantiannya yang akan dibahas di slide berikutnya. Elemen rancangan cache. Unsur-unsurnya ada kapasitas, ukuran blok, mapping, algoritma pengganti, write policy, dan jumlah cache.
Ukuran memori cache sangat penting untuk mendongkrak kinerja komputer. Dari segi harga, cache sangatlah mahal. Namun di samping harga yang mahal, ukuran yang besar membuat prosesnya lambat. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya juga gate pengalamatan. Ukuran cache disesuaikan dengan kebutuhan untuk membantu kinerja memori. Semakin besar ukuran blok yang ditransfer ke cache, maka akan semakin kecil juga hit rasionya, karena banyaknya data yang dikirim di sekitar referensi. Tetapi apabila terlalu kecil, kemungkinan memori yang akan dibutuhkan oleh CPU tidak tercukupi. Hubungan antara ukuran blok dan hit ratio cukup rumit untuk dirumuskan, tergantung pada karakteristik programnya. Untuk saat ini belum terdapat nilai optimum yang pasti. Ukuran antara 4 hingga 8 satuan yang dapat dialamati, word atau byte, cukup mendekati nilai optimum. Pemetaan langsung adalah teknik yang paling sederhana. Teknik ini memetakan blok memori utama hanya ke sebuah saluran cache saja. Teknik pemetaan ini sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun kelemahannya adalah terdapat lokasi cache yang tetap bagi sembarang blok-blok yang diketahui. Dengan demikian, apabila suatu program berulang-ulang melakukan word referensi dari dua blok yang berbeda, memetakan saluran yang sama, maka blok-blok itu secara terus-menerus akan diswap ke dalam cache, sehingga hit rasionya akan rendah. Adalah pemetaan asosiatif. Pemetaan ini mengatasi kekurangan pemetaan langsung dengan cara setiap blok memori utama dapat dimuat ke sembarang saluran cache. Alamat memori utama diinterpretasikan dalam field text dan field word oleh kontrol logika cache. Teks secara unik mengidentifikasi sebuah blok memori utama. Mekanisme untuk mengetahui suatu blok dalam cache dengan memeriksa setiap teks saluran cache oleh kontrol logika cache. Dengan pemetaan ini, didapat fleksibilitas dalam penggantian blok baru yang ditempatkan dalam cache. Algoritma penggantian dirancang untuk memaksimalkan hit ratio, yang pada pemetaan langsung terdapat kelemahan dalam bagian ini. Kekurangan pemetaan asosiatif adalah kompleksitas rangkaian sehingga mahal secara ekonomis. Selanjutnya adalah pemetaan set asosiatif. Pemetaan ini menggabungkan kelebihan yang ada pada pemetaan langsung dan pemetaan asosiatif. Memori cache dibagi dalam bentuk set-set. Pemetaan set asosiatif prinsipnya adalah penggabungan kedua pemetaan sebelumnya. Alamat memori utama diinterpretasikan dalam 3 field, yaitu field text, field set, dan field word. Hal ini mirip dalam pemetaan langsung. Setiap blok memori utama dapat dimuat dalam sembarang saluran cache. Algoritma penggantian adalah algoritma yang digunakan untuk memilih blok data mana yang ada di cache yang dapat diganti dengan blok data baru. Jenis-jenis algoritma penggantian ada 4. Ada least recently used, yaitu blok yang akan diganti adalah blok yang paling lama di cache dan tidak digunakan. Terus yang kedua ada first in first out, blok yang diganti adalah blok yang paling awal berada di cache. Yang ketiga ada least frequently used. Blok yang akan diganti adalah blok yang paling jarang digunakan. Yang terakhir ada random. Penggantian blok dilakukan secara acak. Write policy adalah aturan penulisan dalam cache. Data yang telah diletakkan pada cache memori harus dicek apakah data tersebut telah mengalami perubahan atau belum. Apabila data telah berubah, maka data pada memori utama harus diperbaharui. Ada 2 write policy yang biasa digunakan, yaitu write through dan write back. Ada berbagai macam jumlah cache. Di antaranya adalah single level yang memiliki satu level saja. Yang kedua ada multi level, terdiri dari 2 level cache atau lebih, mempercepat tersedianya data yang dibutuhkan oleh CPU. Kelebihannya dapat meningkatkan kinerja, kekurangannya perancangan cache menjadi lebih rumit terkait ukuran, algoritma, write policy, dan lain-lain. Yang ketiga ada unified. Data dan instruksi disimpan pada tempat yang sama atau dalam satu cache. Kelebihannya hit rate lebih tinggi daripada split cache. Perancangan dan implementasi terfokus pada satu cache. Kekurangannya tidak mendukung pipeline dan dapat terjadi contention cache. Dan yang terakhir adalah split. Cache dibagi menjadi 2, data dan instruksi disimpan pada tempat yang terpisah.
Kelebihannya mendukung eksekusi instruksi secara paralel, mencegah contention cache antara fetch atau decode instruksi, dan eksekusi kinerja lebih baik.